Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Pranita dengan NIM 40123. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan kekar. Langkah pertama yaitu klik file, new, lalu ke project settings, merubah color orientation menjadi strike right atau deep. Setelah itu kita copy soal yang telah ditentukan. Lalu kita paste pada kolom. Setelah itu kita ke vektor preset. Lalu kita ke kontur preset. Kontur preset. Setelah didapatkan gambar seperti ini, lalu kita ke add user plan dan mengarahkan kursor pada titik puncak. Pada titik puncak seperti ini, dan kita beri nama dengan max 1. Dan visibility, pol, dan label saja. Pol dan label saja seperti ini. Oke. Kita sini. Setelah itu lakukan hal yang sama di sini. Untuk visibility-nya juga pol dan label. Setelah itu kita membuat pol dari masing-masing titik puncak, itu dengan cara add user plan, lalu kita arahkan kursor pada titik puncak yang pertama. Dan kita beri nama pol max 1. Tuh. Dengan visibility, plan, dan label saja. Setelah itu lakukan hal yang sama pada titik puncak kedua. Dengan diberikan label pol max 2, visibility, plan, dan label. Oke, lalu kita dapat membedakan warna dengan cara add user plan. Add user plan. Untuk titik kita beri warna hitam. Untuk pol kita beri warna merah. Mix warna merah seperti ini. Oke, lalu kita membuat bidang bantu dengan cara kita membuat garis yang bisa melewati M1 dan M2. Maaf, kita membuat sigma 2 yaitu dengan cara add user plan, lalu arahkan kursor pada titik yang saling berpotongan antara pol M1 dengan pol M2 seperti ini. Lalu kita beri nama dengan sigma 2. Dengan visibility, pol, dan label.
2, semua dua berwarna hitam. Oke. Setelah itu kita membuat bidang bantu dengan cara garis itu bisa melewati M1 dan M2. Add user plan. Lalu dari ini. Beri label dengan griddle plan. Visibility, plan, dan label. Silangin berapa ya? Griddle plan. Ini setelah itu kita klik tools untuk menghitung, lalu measure angle. Arahkan kursor pada titik potong antara griddle plan dan pol M1 seperti ini, dan arahkan juga pada titik pepotongan antara pol M2 dengan griddle plan seperti ini. Lalu dihasilkan 49,4, lalu dihasilkan 49,4, atau bisa digenapkan menjadi 50. Kita close. Karena kurang dari 90, maka sigma 1 berada di antara maksimal 2 dan maksimal 1. Itu lalu kita klik tools, kita pilih pitch grid. Nah, pitch grid ini kita letakkan sesuai dengan griddle plan. Kita selaraskan. Oke. Karena tadi 50 berarti 25. Kita membuat sigma 3 dengan cara menggeser sebesar 25 derajat dari ini max 2. Satu garis ini bernilai 5, berarti kita harus melewati 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ketikkan di sini. Kira-kira oke. Lalu kita beri label dengan sigma 3 dan visibility pole dan label saja. Oke. Setelah itu kita menentukan sigma 1 dengan cara add user plan. Lalu arahkan garis berada di antara sigma 3 dan sigma 2. Antara kita beradakan menentukan sigma 1 dengan cara
ini sigma 1. Menentukan sigma 1 dengan cara klik Ctrl A lalu arahkan hingga garis. Sebentar. Salah ya. Gimana sih? Klik tools pitch kita terus ada yang berikutnya. Membuat sigma 3 dan cara geser. Ya. Oke. Lalu selanjutnya kita membuat sigma 1 dengan cara pertama kita klik add user plan dan kita geser sebesar 25 derajat dari match 2. Satu garis ini sebesar 5. Berarti kita harus melewati 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita memberi label dengan visibility pole dan label saja. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari sigma 3 dengan cara add user plan, lalu arahkan hingga garis berada di antara sigma 3 dan sigma 2. Seperti ini. Antara sigma 1 dan sigma 2. Lalu kita beri label dengan sigma 3 dengan visibility, pole, dan label. Oke. Lalu agar lebih mudah kita bedakan warna. Pole, untuk beri plan kita pakai warna biru. Sigma hitam, titik warna hitam. Nah, setelah ini kita menghapus pitch grid dengan cara klik tools, delete all tools. Oke. Setelah itu kita membaca kedudukan dengan cara kita unklik, lalu kita klik lagi. Karena di sini masih strike right atau dip, kita rubah menjadi trend dan plung yang berada di kanan paling bawah ini. Sudah mendapat hasil seperti ini. Sekian penjelasan untuk pembuatan kekar dari saya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk lipatan. Pertama, klik file, new, dan terdapat halaman baru. Lalu kita klik project settings dan kita rubah global orientation menjadi strike right atau dip. Setelah itu kita copy soal yang sudah ditentukan, kita paste. Hasil ini didapatkan dari metode azimut, yaitu dengan cara dikurangi 180 derajat. Karena
kita merubah Northwest ke Northeast. Setelah itu kita ke vektor preset. Oke, kemudian kita ke kontur preset. Setelah didapatkan seperti ini, lalu kita add user plan, dan kita arahkan kursor pada titik puncak. Dan kita beri label max 1 dengan visibility pole, karena merupakan titik. Visibility-nya pole dan label saja. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk titik puncak kedua. Lalu kita beri label max 2 dengan visibility pole dan label saja. Baik. Setelah itu kita membuat garis yang bisa melewati M1 dan M2 ini untuk mencari sigma 2. Oke, seperti ini. Lalu kita beri label sigma 2 dengan visibility pole dan label, karena sigma 2 merupakan titik. Oke, setelah itu kita membuat bidang bantu, di mana garis itu juga melewati M1 dan M2. Kita beri nama untuk bidang bantu karena dia garis, jadi visibility-nya plan dan label. Setelah itu kita hitung jarak antara M1 dan M2 dengan cara klik tools, measure angle. Kita klik titik puncak pertama dari titik M1 ke titik M2. Oke. Lalu kita lihat yang di bawah, kita dapatkan 74,19. 70,19. Oke, kita close. Karena kita mendapatkannya kurang dari 90 derajat, maka sigma 1 berada di antara M1 dan M2. Oke, untuk itu kita klik tools, selanjutnya kita klik tools, lalu ke pitch grid. Lalu kita bikin pitch grid sesuai dengan grid plan atau bidang bantu. Oke. Lalu selanjutnya kita ke add user plan, mencari titik pertengahan jarak antara M1 dengan M2, yaitu di sini. Setelah itu kita beri tanda, yaitu sigma 1. Dengan visibility wall label. Oke. Sigma 1. Oke, selanjutnya kita mencari sigma 3 dengan cara add user plan,
Lalu kita geser 90 derajat dari sigma 1 ke hal yang memungkinkan. Kita hitung. Sini. Kita tandai dengan sigma 3 dengan visibility pole dan label. Oke. Untuk mempermudah, kita bisa menghapus tulisan bidang bantu. Oke. Dan kita juga bisa merubah warna. Untuk titik, saya memberi warna hitam. Oke. Ini. Lalu kita menghapus page grid dengan cara klik tools, lalu delete all tools. Didapatkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita membaca kedudukan itu dengan klik legend, klik lagi. Oke, kita sudah mendapatkan hasil. Karena ini masih strike, rake, atau dip, kita rubah menjadi trend dan pelang. Baik. Untuk sigma 1, saya mendapatkan N 74 derajat east dengan pelang 65 derajat, dan sigma 2, N 253 derajat east dengan pelang 25 derajat, dan sigma 3, N 163 derajat east dengan pelang 0 derajat. Baik, selanjutnya langkah-langkah stiriasi atau garis-garis. Kita klik File, New, lalu kita ubah format menjadi strike right atau dip. Baik, setelah itu klik kontur preset. Lalu kita klik tools, trend line. Kita klik di mana saja dan merubah trend menjadi 246 sesuai dengan soal yang ditentukan. Baik. Ini merupakan garis stiriasi atau gores-garisnya. Lalu untuk membuat di bidang sesar, dengan cara add user plan, klik di mana saja, lalu kita tulis dengan, kita ganti angka dengan 227 dan 44 sesuai dengan soal, dan memberi label bidang sesar atau fault plan. Karena merupakan garis, jadi visibility-nya berupa plan dan label. Baik. Lalu kita membuat bidang bantu dengan cara pertama add user plan. Lalu kursor kita letakkan antara garis-garis dengan fault plan di titik perpotongan ini. Oke, kita memberi label dengan griddle plan. Griddle plan, visibility-nya plan dan label. Oke. Setelah itu kita arahkan kursor pada perpotongan antara griddle plan dengan fault plan untuk menentukan sigma 2, yaitu di sini.
Oke, kita beri label sigma 2. Karena sigma 2 merupakan titik, jadi visibility-nya pole dan label saja. Oke, setelah itu kita membuat bidang bantu 2 dengan cara kita add user plan, lalu mengarahkan kursor pada titik sigma 2, seperti ini. Sigma 2, dan kita beri nama griddle plan 2. Dan visibility plan dan label, karena bukan merupakan titik. Oke. Setelah itu kita klik tools, lalu pitch grid. Kita posisikan sesuai dengan griddle plan 2. Oke. Setelah tools pitch grid. Oke, setelah itu kita hitung sigma 1 dengan cara menghitung sebesar 30 derajat dari perpotongan antara fault plan dengan striasi. Di sini. Kita hitung 30. Sini. Kita tulis dengan label sigma 1. Karena merupakan titik, jadi visibility, pole, dan label. Oke. Setelah itu, untuk mencari sigma 3, kita tarik, kita menghitung sebesar 90 derajat dari sigma 1 ke kanan. Sekitar sini. Oke, kita kasih label sigma 3, visibility, pole, dan label. Baik, setelah kita dapatkan, kita dapat memberi warna agar mudah dipahami. Fault plan saya beri warna hijau, griddle plan warna biru, dan untuk titik saya beri warna hitam. Dan griddle plan saya beri warna hitam. Dan griddle plan 2 saya beri warna biru, titik saya beri warna hitam, Oke. Baik, setelah itu menghapus pitch grid. Baik. Lalu kita membaca kedudukan. Ya. Kita sudah mendapatkan kedudukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Di mana sigma 1 sebesar N 312 derajat is dengan dip 53 derajat, sigma 2 N 81 derajat is dengan dip 51 derajat, dan sigma 3 201 maaf.
Lalu karena ini masih strike atau rig, karena ini masih strike atau dip, kita rubah ke trend atau pelang di kanan bawah ini. Oke, sudah kita dapatkan. Oke, kita rubah menjadi tren atau pelang di kanan paling bawah ini. Lalu kita dapatkan kedudukan sigma 1 dengan N 222 derajat is dengan pelang 37 derajat, sigma 2 N 350 derajat is dengan pelang 39 derajat, dan sigma 3 N 111 derajat is dengan pelang 31 derajat. Sekian langkah-langkah pembuatan stiriasi atau gores garis. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembuatan gas fracture. Pertama, file, terus klik new. Setelah itu kita ubah format di project settings dengan strike right atau dip. Oke, lalu kita langsung ke contour preset. Oke, kita memplot kedudukan bidang sesar dengan cara kita add dulu, terus kita klik di mana saja. Oke, lalu kita sesuaikan strike-nya dengan soal yang telah ditentukan, yaitu ini strike-nya 145 dengan dip-nya 43. Lalu kita kasih label dengan bidang sejajar, bidang sesar, maksud saya dengan bidang sesar. Bidang sesar, lalu visibility-nya plan dan label. Baik, setelah itu kita plot untuk gas fracture-nya, lalu setelah itu kita plot untuk gas fracture-nya, yaitu dengan cara add user plan, lalu kita klik di mana saja dan kita sesuaikan lagi. Itu strike-nya 35 dan dip-nya 41 sesuai dengan yang ditentukan, dan kita memberi label dengan gas. Oke, dan visibility-nya plan dan label. Oke, setelah itu kita mencari sigma 2, di mana kita menitikkan perpotongan antara bidang sesar dan garis fracture ini. Di sini. Oke, kita beri label sigma 2 dengan visibility pole karena berupa titik ya. Pole dan label. Oke. Saya kurang sini. Aduh. Sorry. Oke. Lalu kita mencari sigma 2 dengan cara kita menitikkan di garis perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture. Ya. Kita beri label sigma 2 dengan visibility, pole, dan label karena berupa titik. Oke. Selanjutnya kita membuat bidang bantu dengan mengarahkan kursor ke titik sigma 2 tersebut. Oke. Bidang bantu dengan visibility, plan, dan label. Oke. Setelah itu kita mencari sigma 1. Sigma 1-nya dengan cara kita menitikkan bidang ini, garis kemudian kita mencari sigma 1 dengan cara menitikkan garis perpotongan antara bidang bantu dengan gas fracture. Sigma 1. Oke, kita label sigma 1. Visibility pole dan label. Oke. Setelah itu
setelah kita mendapatkan sigma 1 dan sigma 2, kita mencari sigma 3. Itu dengan cara klik tools, lalu kita ke pitch grid. Oke. Setelah itu arahkan posisi pitch grid ini sesuai dengan bidang bantu. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Setelah itu dari sigma 1 ini kita titikkan. Oke, dari sigma 1 ini kita hitung sebesar 90 derajat untuk mendapatkan sigma 3. Oke, ada di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, berarti di sini. Oke. Kita kasih label dengan sigma 3, visibility-nya pol dan label. Oke. Setelah itu, setelah mendapatkan sigma 1, 2, dan 3, kita hapus delete all tools. Oke. Dan kita beri pewarnaan. Untuk bidang sesar saya beri warna hijau, gas fracture saya beri warna biru, titik saya beri warna hitam, bidang bantu saya beri warna kuning, saya beri warna hitam, hitam. Oke. Setelah itu kita membaca kedudukan. Cara legend, kita klik lagi. Karena ini masih strike, rate, atau dip, kita rubah hingga menjadi trend atau plang. Baik, saya mendapatkan kedudukan sigma 1 sebesar N 73 derajat is dengan plang 28 derajat, sigma 2 N 179 derajat is dengan plang 27 derajat, dan sigma 3 N 307 derajat is dengan plang 51 derajat. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembuatan sesar drag fault. Seperti biasa, yaitu klik File, New. Oke. Lalu Project Settings, dan kita rubah menjadi Strike, Ridge, atau Dip. Oke. Lalu ke Contour Preset. Oke. Setelah itu kita memplot kedudukan bidang sesar dengan cara Add User Plan. Lalu klik di mana saja. Kemudian kita beri ini, kita sesuaikan dengan soal yang telah ditentukan, yaitu 235 dan 43. Kita beri nama bidang sesar dengan visibility-nya plan dan label saja. Oke. Setelah itu kita plot drag fault. Oke, kita add user plan dulu, lalu kita klik di mana saja, dan kita sesuaikan, yaitu sesuai dengan soal, yaitu 108 dan 56. Kita beri nama drag fault, dan visibility-nya plan dan label. Oke. Drag fault. Lalu kita mencari sigma 2 dengan cara kita menitikkan tepat di perpotongan antara bidang sesar dan drag fault. Oke. Sini. Lalu kita beri nama sigma 2. Kita beri nama sigma 2 dengan visibility pol dan label. Oke. Setelah itu kita membuat bidang bantu dengan mengarahkan kursor ke sigma 2. Oke, kita beri nama bidang bantu dengan visibility-nya plan dan label. Oke. Setelah itu kita membuat sigma 3 aksen
dengan cara kita mengarahkan kursor ke perpotongan perpotongan antara drag fold dengan bidang bantu. Berarti di sini. Baik, selanjutnya untuk menghitung sigma 3 yang sebenarnya, yaitu sebesar 90 derajat dari sigma 1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Di sini. Sigma 3, gravity pole. Baik, setelah itu hapus scriptnya dan kita beri warna. Untuk bidang sesar saya beri warna hijau, drag fold saya beri warna biru, titik saya beri hitam, bidang bantu saya kuning, saya hitam, hitam. Oke, lalu kita membaca kedudukan seperti ini. Karena ini masih strike right atau deep, kita rubah di sebelah kanan paling bawah menjadi trend dan pelan. Oke, saya mendapatkan kedudukan sigma 1 sebesar N 43 derajat is dengan pelang 53 derajat, dan sigma 2 sebesar N 268 derajat is dengan pelang 27 derajat, dan sigma 3 sebesar N 166 derajat is dan pelang 22 derajat. Sekian video langkah-langkah mengenai acara sesar, lipatan, dan kekar. Saya Mutiara Suci Pranita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.